Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Nurjati ketika lahir di Malaka sekitar pertengahan abad ke-14 dan dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi. Beliau adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad yang merupakan juga seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Lantas, bagaimanakah metode dakwah yang dijalankan oleh Syekh Nurjati atau yang akrab dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam di kampung Pesambangan. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh khidmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Hingga akhirnya pengguran kedatangan Pangeran Wala Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke pangguran Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di pangguran Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan Jati. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat." Syekh Datuk Kahfi memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar tentang pelajaran Tauhid sebagai dasar pondasi keimanan. Mengapa Syekh Datuk Kahfi melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal ajaran dasar Islam? Menurut beberapa sumber, kemungkinan ada keraguan pada Syekh Datuk Kahfi terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Wala Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari Raja Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula. Dalam naskah lainnya diterangkan, Syekh Datuk Kahfi mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Setelah ajaran tentang keimanan diberikan, maka pelajaran secara bertahap terus diberikan. Misalnya, pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam. Pelajaran ini masih dalam taraf yang mendasar sebelum ajaran tentang tarekat, hakikat dan makrifat. Syekh Datuk Kahfi adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Syafi'i. Menurut Rama Guru Pangeran Nurbuat, tarekat Syattariyah masuk ke wilayah Cirebon dibawa oleh Syekh Datuk Kahfi. Selama hidupnya, Syekh Datuk Kahfi senantiasa mengamanati setiap santri yang akan meninggalkan pangguron dengan perkataan "setana". Artinya, pegang teguhlah semua pelajaran yang diperoleh dari pengguron Islam Gunung Jati, jangan sampai lepas. Sejak saat itu, orang menamakan kampung Pesambangan dengan nama Setana Gunung Jati. Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Nurjati sendiri, maka penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti menjadi Astana yang artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk yang berbahasa Jawa Cirebon masih banyak yang menyebutnya Setana. Dengan demikian, kampung Pesambangan yang mencakup Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sunan Gunung Jati menemui Syekh Nurjati selama 3 hari 3 malam. Di tempat Syekh Nurjati, mereka menerima wejangan-wejangan yang berharga. Antara lain, Syekh Nurjati berkata,
Ketahuilah bahwa nanti di zaman akhir banyak orang yang terkena penyakit. Tiada seorang pun yang dapat mengobati penyakit itu kecuali dirinya sendiri, karena penyakit itu terjadi akibat perbuatannya sendiri. Ia sembuh dari penyakit itu kalau ia melepaskan perbuatannya itu. Dan ketahuilah bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang kehilangan pangkat keturunannya, kehilangan harga diri, tidak mempunyai sifat malu, karena dalam cara mereka mencari penghidupan sehari-hari tidak baik dan kurang hati-hati. Oleh karena itu, sekarang engkau jangan tergesa-gesa mendatangi orang-orang yang beragama Buddha. Selain itu, dalam usahamu nanti janganlah kamu meninggalkan dua macam sembahyang sunnah, yaitu sunnah duha dan sunnah tahajud. Di samping itu, engkau tetap berpegang teguh pada 4 perkara, yakni syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Demikianlah wayangan dari Syekh Nurjati kepada Syarif Hidayatullah. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebaran agama Islam pertama di Cirebon. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggerahan Amparan Jati di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut, Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimanakah pendapat para murid semuanya, dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu? Para murid dalam anggota sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tabligh di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini pendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Syekh Datuk Kafi meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Jati, sedangkan Syarif Hidayatullah meninggal di Gunung Jati sehingga disebut Sunan Gunung Jati. Namun beliau dimakamkan di Gunung Sembung sebelah barat Gunung Jati. Gapura bersayap di pintu makam Syekh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Demikianlah kisah singkat metode dakwah Syekh Datuk Kafi di Tanah Jawa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.